Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta LTV. Kembali lagi dalam program acara Talk Show LTV bersama saya Putri Ayu Lestari. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat relate banget, khususnya untuk kaum muslimin, yaitu bagaimana sih jejak seorang apabila ia telah tiada dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang. Selamat datang Ustadz Sudarmono. Selamat datang. Ya, ini Ustadz, bagaimana sih kalau kita berbicara tentang kehidupan setelah kita kehidupan yang saat ini? Itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan Al-Athar menurut Al-Quran dan Hadis, dan mengapa juga konsep ini menjadi penting bagi umat muslim? Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musi'ina qad ja'u lizam yastaghfirunallah. Apa yang ditanyakan tadi memang sesuatu yang sangat penting, karena kehidupan kita ini bukan saja kehidupan dunia, ada beberapa alam yang sudah kita lalui, baik alam arwah maupun alam kandungan, kemudian alam dunia yang sekarang ini, dan tentu nanti kita akan melanjutkan ya setelah kita meninggal di alam barzah atau alam kubur, dan tentu yang paling akhir adalah alam akhirat. Nah, al-athar dalam istilah agama Islam bisa kita temukan misalkan di Al-Quran surat Yasin ayat 12. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami lah yang akan menghidupkan dan mematikan manusia, artinya menghidupkan manusia yang telah mati, dan kami akan mencatat baik yang telah lalu maupun jejak atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kemudian di dalam surat Al-Fath ayat 29 juga disebutkan kata al-athar ini. Dalam firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka itu ada pada kening mereka, karena mereka dulunya pernah bersujud kepada Allah SWT. Tentu kita diwajibkan minimal sholat ya 5 kali dalam sehari semalam, 17 rakaat, artinya 17 kali kita sujud kepada Allah SWT. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Ini adalah dalil-dalil ya mengenai al-athar. Betapa pentingnya kita untuk evaluasi diri, kemudian untuk introspeksi diri, baik pekerjaan kita yang sudah kita lakukan, ucapan-ucapan kita, sikap kita, tindakan kita, kemudian nanti akan kita meninggalkan apa ya, kenang-kenangan kita, kemudian jejak kita, bekas kita itu tentu akan menjadi doa, dan juga akan terus-menerus memberikan manfaat. Kalau itu baik, kalau itu mudarat, tentu juga akan kembali kepada kita siksaannya ataupun dosa yang pernah kita lakukan yang berpengaruh ke masyarakat atau ke generasi berikutnya. Demikian. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih dalam hadis itu kan disebutkan ya, ada amal manusia terputus kecuali 3 hal. Kalau menurut Ustadz, mengapa sih 3 athar ini dianggap paling berpengaruh dalam jangka panjang? Baik, luar biasa. Karena itu memang sudah ada nasnya dalam hadis riwayat Muslim, bahwa 3 hal ini amat sangat berpengaruh, karena dia akan terus mengalir pahalanya ketika orang tersebut sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Jadi seseorang yang tadinya mungkin saat meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki dosa, lalu dengan asar yang dia tinggalkan, dengan jejak yang dia tinggalkan, semacam 3 hal tadi, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan dia, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Selain daripada menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajatnya. Ya, misalkan sedekah jariah, apakah membangun masjid, apakah membantu pembangunan masjid, misalkan sejadahnya, misalkan batu batanya, misalkan keramiknya, semen, pasir dan sebagainya. Selagi masjid itu digunakan,
tentu dia akan mendapatkan pahala jariah yang mengalir, maksudnya yang dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, para guru, kemudian para dosen, para widyaiswara, tentu ini adalah pekerjaan yang mulia, karena selain daripada mereka memperbaiki diri, juga memperbaiki generasi, ya. Nah, oleh karena itu tentu apa yang diajarkan itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi murid-muridnya, bagi mahasiswanya, bagi peserta ataupun bagi masyarakat, misalkan penyuluh, ya, memberikan penyuluhan keagamaan. Tentu ini akan Allah berikan pahala, baik yang mengerjakannya maupun yang memberikan teladan, memberikan contoh. Demikian. Oh, berarti banyak sekali Pak ya. Berarti banyak sekali hal-hal yang sangat dibutuhkan ataupun dampak dari 3 hal yang sangat penting tadi. Oke, boleh nggak sih Pak Bapak jelaskan apa sih contoh konkret dari Atsar ini atau kebaikan yang dilakukan, boleh saja dari ASN, tenaga pendidik ataupun widyaiswara? Baik, Allah SWT tentu mengadakan penilaian. Bagaimana penilaian itu sudah kita jalani, ya. Misalkan kita semenjak TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu kan untuk menaiki jenjang pasti ada ujian-ujiannya, termasuk kita di dunia pegawai, PNS atau ASN, ya. Tentu ada uji kom, ada uji kompetensi untuk menaiki jenjang. Ini artinya apa? Artinya bahwa ada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, dan penilaian yang terakhir adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika seseorang berada di alam barzah, ya. Awwalu manazilil akhirah, tangga pertama atau pintu pertama kehidupan akhirat. Nah, di situ Allah memberikan penilaian, pengujian dari keimanan kita. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita mengaku beriman tetapi belum diuji keimanan kita. Mana iman itu seberapa besar percaya kita kepada Allah, seberapa besar keyakinan kita, dan seberapa besar kita wujudkan dengan amal perbuatan, baik itu sikap, baik itu ucapan maupun perbuatan. Nah, konkretnya bagaimana? Ya, konkretnya kita memperbaiki itu. Misalkan dari segi ucapan, daripada sia-sia, mendingan kita membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih dan seterusnya. Jadi dia memberikan manfaat, sehingga zikir itu maknanya bukan saja menyebut ataupun mengucapkan, tetapi zikir juga maknanya mengingat. Ya, misalkan kita ada azan, kita ingat sholat, ya kan. Kemudian ada maksiat, kita ingat Allah, terus berhenti dari maksiat itu. Jadi dari ucapan, dari sikap, dari tindakan, dari perilaku, kemudian juga dari bacaan-bacaan kita, misalkan Al-Quran maupun buku-buku yang bermanfaat. Ini adalah salah satu contoh konkret yang bisa kita lakukan. Oke, baik, benar sekali nih Sobat Cinta LTV. Jadi kita itu harus terus sekali memberikan kebaikan yang mengalir. Oke, ini Ustadz, kalau berbicara tentang kebaikan, tentu pasti ada sinkronimnya, itu keburukan. Apa sih hal-hal keburukan yang harus kita hindari supaya tidak terjadinya dosa yang terus mengalir gitu? Baik, luar biasa pertanyaannya. Soal kebaikan dan keburukan itu adalah sunatullah. Jadi kita tidak mempermasalahkan ada kebaikan, ada keburukan. Itu akan terus terjadi. Mulai dari Nabi Adam, musuhnya iblis, kemudian Nabi Musa, musuhnya Fir'aun, Nabi Ibrahim, musuhnya Raja Namrud, ya, Nabi Muhammad, musuhnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lain. Tentu ini adalah suatu sunatullah. Namun permasalahannya kita berada di jalan yang mana, kita mendukung yang mana, kita membela yang mana, dan kita mengamalkan yang mana. Nah, kalau kita ingin selamat, ya takwa, takut kepada Allah, zikir kepada Allah, dalam artian kita ikuti contoh-contoh yang baik, teladan yang baik, seruan yang baik, sehingga kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Kita ini pengennya selamat di dunia, di alam barzah, kemudian di akhirat. Tentu juga kita ingin bersama keluarga besar kita. Jadi tentu
itu akan membangkitkan semangat kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berada di jalan yang benar, seperti dalam Al-Qur'an misalkan ya, Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang benar, bersahabat dengan orang-orang jujur. Kemudian ya Allah, keluarkan kami ataupun jadikan kami husnul khotimah. Artinya dalam setiap kesempatan dan tempat kita selalu meninggalkan kebaikan dan kita mohon bimbingan selalu dari Allah SWT. Oke, gitu. keren sekali. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan, lembaga atau karya yang berkelanjutan, itu bagaimana bentuk jejak kebaikan yang menurut Ustadz sangat baik itu? Ya, dalam dunia pendidikan dan pendidikan itu menjadi salah satu ukuran keberhasilan di masa depan. Kita ingat setelah Perang Dunia Kedua, di situ Jepang kalah melawan sekutu. Dia bertanya, pemimpinnya bertanya, masih sisa berapa guru, gitu kan? Masih sisa berapa para pendidik kita? Dia yakin dengan yang tersisa ketika dimotivasi dan ketika diberikan ruang yang cukup untuk pendidikan, untuk mendidik generasi, insya Allah akan baik di masa depan, begitu kan. Nah jadi seorang guru, seorang dosen, seorang widyaswara amat sangat penting perannya dalam kehidupan di masyarakat, ya sebagaimana firman Allah yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik, kata Allah, ini pujian, siapa lagi yang lebih baik daripada mereka yang mengajak, mendidik ya, memberikan pengajaran, pelajaran, menjadikan contoh, teladan, ya kan? Mereka-mereka itu yang baik, ya kan? Dan mereka mengatakan innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang Islam. Artinya akan berpahala ketika orang itu seorang muslim, seorang yang yakin, yang beriman kepada Allah SWT, maka perbuatannya itu akan diberikan nilai oleh Allah SWT. Jadi jejak yang perlu dia lakukan adalah bagaimana dia mengarahkan dirinya, ya kan, kemudian mengarahkan anak didiknya dalam lingkup agama, dalam lingkup pendidikan, nilai-nilai kebaikan. Tentu insya Allah akan memberikan pengaruh dampak positif, perbaikan akhlak, perbaikan tingkah laku, sikap ya generasi kita yang akan datang. Oke, berarti banyak sekali peran sebenarnya dari tenaga pendidik untuk meningkatkan agama bagi masyarakat itu sendiri, dan juga bagi siswa-siswa, karena pendidik adalah orang yang pertama sekali ya Pak ya, ataupun kalau bahasa sekarang ini adalah orang tua kedua bagi seorang siswa. Betul. Saat ini kan dunia sudah beralih ke era digital nih Pak. Dalam konteks era digital nih, bagaimana kita harus berhati-hati dengan jejak digital yang juga dapat menjadi atsar di dunia maya gitu Pak. Bagaimana? Baik, bagus sekali. Jadi dunia digital, ya bahasa yang sepadan atau sinonimnya mungkin adalah dunia maya, ya, dunia internet. Benar. Ya. Tentu apa yang kita buka, kemudian apa yang kita upload, ya kan, download dan lain sebagainya, tentu akan meninggalkan jejak, ya, terekam di sana. Sebagaimana juga dalam diri kita ini ada alat perekam. Kalau misalkan seperti di pesawat ada black box, ya, kemudian di diri kita juga ada rekaman itu. Selain daripada di dunia digital tadi yang merekam apa yang kita cari, apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan. Nah ini kita juga harus hati-hati karena komunikasi yang lebih efektif sekarang, yang lebih lancar melalui media sosial, kemudian melalui Zoom misalkan, ataupun media-media lainnya. Tentu juga nilai-nilai yang ditanamkan oleh Al-Islam. Walaupun dulu ketika Nabi ada di dunia belum ada internet, belum ada pesawat dan seterusnya seperti sekarang ini, tapi nilai-nilai sudah diberikan. Bagaimana amanah, kemudian bagaimana sabar, bagaimana meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah ataupun yang diharamkan oleh Allah.
sehingga itu juga akan menjadi asar, itu juga akan menjadi jejak, akan menjadi bekas-bekas yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita didik anak tadi, kita didik peserta, kita didik para di masyarakat, para mahasiswa dan seterusnya untuk berhati-hati memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, ya, sekalipun itu di dunia internet. Jadi seperti itu. Oke, benar sekali itu Pak. Karena dunia digital ini cepat sekali perkembangannya Pak ya. Sekali kita post video itu sudah kemana-mana nih jangkauannya. Udah ke anak kecil, udah dari Sabang sampai Merauke kalau di Indonesia sendiri. Oke, sebagai penutup nih Pak, apa sih Pak langkah praktis yang bisa dilakukan setiap orang mulai hari ini nih untuk menciptakan asar kebaikan yang bertahan hingga sampai kematian? Baik, luar biasa, bagus sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah, karena ujung yang haram, ujung yang dimurkai oleh Allah, tentu balasannya adalah sesuatu yang setimpal. Bukan berarti Allah tidak adil, tetapi justru dengan keadilan Allah, Allah memberikan pahala, reward bagi yang berprestasi, bagi yang selamat, bagi yang beriman, dan Allah memberikan azab yang sesuai dengan mereka yang ingkar kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT. Nah, jadi kita disuruh untuk menjaga istri kita, untuk menjaga anak-anak kita, untuk senantiasa berkomunikasi dengan suami agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Tentunya seperti itu. Nah, kita programkan dalam keseharian kita itu, misalkan sholat 5 waktunya, kemudian membaca Al-Qur'annya, zikirnya. Kita waktu dulu di pondok pesantren itu selalu diajarkan, selalu berikan contoh untuk berzikir pagi dan petang, selain membaca ayat-ayat yang maksur, ya, ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gunanya untuk apa? Kalau kita membaca Al-Quran, membaca zikir waktu pagi, selama seharian itu sampai waktu sorenya kita dijaga oleh Allah. Kemudian waktu sore kita juga ada zikirnya, baca Qurannya misalkan, ya, nanti di malam harinya akan dijaga oleh Allah SWT. Jadi sholatnya, kemudian baca Al-Qurannya, zikirnya, kemudian bekerjanya memilih jalan yang halal, kemudian setelah itu memberikan pendidikan, ya, memberikan nasihat kepada anak dan istri, kemudian kepada masyarakat. Tentu ini menjadi faktor yang penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita, karena ibarat kita naik sepeda, kalau tidak seimbang, ya, dia akan berhenti dan akan jatuh, akan berhenti sepedanya, gitu kan. Nah, tentu keseimbangan dunia dan akhirat perlu, karena itu akan menyebabkan kita selamat dan bahagia tadi. Kita di awal sudah mengatakan kita tidak ingin bahagia itu cuman bahagia di dunia. Di alam barzakh kita ingin bahagia, kemudian akhirat kita ingin bahagia, dan kebahagiaan itu akan bertambah setelah meninggal dunia kalau kita meninggalkan jejak-jejak yang baik tadi, akan mengangkat derajat. Atau kalau seandainya kita banyak dosa, tentu akan menghapuskan dosa. Jadi asar atau bekas-bekas atau jejak tadi, satu bisa mengangkat derajat, yang kedua bisa menghapuskan dosa. Bukan tidak mungkin walaupun mati dalam keadaan berdosa, karena asar yang ditinggalkan, derajatnya terus meningkat, bisa meraih surga Firdaus yang disiapkan ataupun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita programkan kehidupan kita sehari-hari dengan yang bernuansa ibadah, ya. Namun makna ibadah ini bukan saja sholat, tetapi hablum minan nas, jual beli kita yang jujur, kemudian keamanahan kita dalam mengerjakan tugas-tugas di kantor, ya kan. Insya Allah semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oke, Masya Allah sekali nih. Jadi teman-teman Sobat Cinta LTV, untuk mengejar yang namanya kehidupan setelah kita hidup di dunia ini, ada kehidupan lain. Jadi tinggalkanlah hal-hal yang baik dan jangan membuat hal-hal yang buruk. Dan juga kata Ustadz Sudarmono tadi, untuk tenaga pendidik juga, ajarkanlah kepada anak-anak didik kita hal-hal yang baik, karena itu akan memberikan dampak yang sangat besar Pak ya, untuk kepada generasi selanjutnya. Oke, Sobat Cinta LTV, itu saja perbincangan talk show kita hari ini mengenai jejak seorang apabila telah tiada menurut dalam perspektif Al-Quran dan hadis.
Terima kasih kepada Ustadz Sudarmono yang sudah berkenan memberikan materinya pada Talkshow LTV. Saya Putri Ayu Lestari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube LTV. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.